Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Salam kedatangan. Selamat datang. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah siang hari ini. Ibadah yang penuh sukacita karena sebentar lagi bagi yang merayakan Imlek. Sungguh anugerah ya, liburnya agak panjang minggu ini. Berarti ini kalau yang Jumat libur, hari ini yang hari terakhir nih ya. Kerjaan kalau diberesin cepet-cepet biar liburnya tenang. Jangan sampai kita libur masuk-masuk Senin bonyok. Oke, kita akan mulai ibadah siang hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita ambil saat teduh, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Begitu besar kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa siang hari ini ya Bapa, kami dapat meluangkan waktu kami Tuhan. Karena kami rindu untuk datang bersekutu di tempat ini Bapa. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan boleh turun atas kami dan setiap berkat-berkat yang kami butuhkan Tuhan boleh limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami saat ini kami percaya hati kami yang merindukan Engkau Tuhan, hati kami yang boleh dijamah oleh karena kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Kami percaya Bapa bahwa setiap hal yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa untuk beroleh hati yang bijaksana, untuk beroleh kebaikan-Mu di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami siang hari ini. Berkati kami semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus turun atas kami dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Karena sekarang kekuatan mereka kita akan menyanyi dengan kuasa. Amin. Allah kita
umatnya Tuhan bertakbir di atas pujian. Apa ya, kita sedikit mungkin ada yang mau memberi kesaksian, berbagi sukacita di dalam Tuhan. Ada Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk berkesaksian di sini. Pak Philip, Pak Rio. Kita sambil menunggu pendetanya. Begitu kita tetap nyanyikan aja ya satu pujian. Ajar kami Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah yang punya hari-hari kita. Oleh karena itu kita percaya setiap hari, setiap detik Tuhan yang menentukan langkah umatnya. Oleh karena itu kita sungguh bersandar di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap yang kita lakukan, setiap hal dalam hidup yang terjadi dalam kita butuh Tuhan. Ajar kami Tuhan.
Atau kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu, nanti boleh kalau kalian mau maju atau nanti kalian boleh memberikan sedikit saran atau nasihat buat persekutuan kita ini. Jangan mungkin Pak sambil menunggu nanti Bapak Pendeta. Kita memberikan persembahan dulu. Kita mau naikkan lagu persembahan Begitu Besar Kasih Allah. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami akan memberi meskipun kami belum mendengar firman-Mu, tapi kami percaya waktu terus berjalan dan kami percaya tidak ada hal yang merugikan kalau kami bersekutu di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Boleh yang bertugas untuk mengedarkan persembahan. Saat ini kami berada di
dekat dengan perayaan budaya Tionghoa yaitu Imlek, dan juga dunia memperingati Hari Cinta Kasih. Kiranya Allah memberikan pemahaman yang benar bagi kami orang-orang Kristen untuk dapat mempraktekkannya. Amin. Kami berdoa untuk berita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Dekornya banyak banget ya. Ada Natal, ada Imlek. Gabungan. Baik, ketika saya ditanya mau yang mana dibahas, tentang Imlek atau tentang Valentine, saya pikir Valentine saja, karena Imlek itu kan cuma satu suku, sementara Valentine itu kan seluruh suku bangsa. Baik, saya coba singgung tentang Imlek sendiri. Kebetulan saya turunan Tionghoa, jadi saya sebagian tahu lah tentang Imlek. Imlek ini sebetulnya bukan agama, tapi sebuah budaya. Sebetulnya budaya ini banyak mitosnya, banyak cerita-cerita yang berbeda-beda gitu. Tapi yang saya tahu dari sejarahnya adalah dimulai dari musim semi yang melimpah. Di Tiongkok itu kan kalau sudah musim dingin atau musim panasnya itu sangat mematikan. Bapak kebetulan kedua-duanya sudah saya rasakan. Saya sempat datang di musim panas di Tiongkok, ke Tiananmen. Saya juga datang ke musim dingin di Tiongkok. Dan saya agak ke satu wilayah yang lebih dingin lagi. Ya, itu dinginnya itu hampir sama dengan Rusia, bisa minus lebih dari 50. Jadi bisa membeku. Dan kalau panas juga, panas itu lebih dari 40. Ya, saya pernah berdiri berbaris melihat jenazah dari Mao Zedong di Tiananmen. Itu kita datang ke lapangan Tiananmen itu kita harus menunggu berbaris dengan suhu yang seperti itu. Wah, maafkan hening luar biasa. Saya penasaran melihat mayat dari Mao Zedong itu. Panasnya luar biasa. Nah, satu kali kan di sana dikenal tempat musim tuh ya, semi, panas, rontok, dan dingin. Pada musim semi itu panennya melimpah di sebuah wilayah, dan mereka mensyukuri itu sebagai hari, sebenarnya hari rasa syukur, sehingga ditandai dengan tanda merah. Jadi orang Tionghoa menganggap merah itu rasa syukur, pakaiannya merah, syukur, pengantin merah. Jadi pintu-pintu biasanya kalau ada pengantin dikasih warna merah, angpau merah, ya, PDP merah, nggak ada hubungannya, sebenarnya nggak ada. Jadi merah itu menggambarkan tentang kegirangan, kesukaan. Tapi kalau kita tarik sejarah lebih jauh, katanya ada satu makhluk yang namanya itu yang suka memangsa binatang, ya, sampai memangsa manusia. Satu kali gentar ketika anak-anak itu bermain petasan. Dan dia itu takut. Sejak itulah katanya merah itu digunakan untuk mengusir roh jahat, roh setan yang membinasakan. Tapi bagi saya itu nggak masuk akal. Nah, budaya ini terus berkembang kemanapun orang Tionghoa itu pergi. Dan orang Tionghoa itu ada di seluruh dunia itu, Bapak. Kebetulan saya sudah pergi ke beberapa negara yang agak jauh, Amerika, di Kanada, ya hampir sebagian negara itu ada Chinatown yang termasuk Jakarta, di Gelodok itu Chinatown. Ya, jadi di mana-mana orang Chinese itu ada, dan biasanya kebiasaan mereka adalah berdagang ya. Jadi memberi itu salah satu ciri dari filsafat mereka, menabur, mereka akan memulai. Nah, itu yang akan kita bacakan, itu tentang masalah Imlek. Pertanyaannya, nah bagi kita yang Tionghoa terus kemudian jadi Kristen, boleh kan merayakan Imlek? Dan itu pertanyaan yang jadi masalah. Poin pertama adalah saya orang Tionghoa, saya kebetulan malah pendeta, merayakan di gereja. Saya pasang ornamen Imlek, tapi saya memilah. Maksud saya begini, saya tidak bisa lepas dari budaya Tionghoa. Saya orang Chinese. Saya nggak bisa berpura-pura atau mengganti diri orang Manado atau orang Singapura. Tidak bisa. Saya harus jujur, saya keturunan Tionghoa.
Mama saya marga T, papa saya marga C. Nah, yang marga C itu sebetulnya masih ada keturunan seperti Pati Gajah Mada ibu bapak, si Jin Kui itu pahlawan di Kekaisaran Tiongkok. Jadi saya sebetulnya masih ada darah bangsawan. Lalu Moliakui itu juga, namanya Nova juga dari darah biru gitu. Ibu bapak kekasih dan saya nggak bisa menolak itu karena saya berada dalam keturunan Tionghoa. Saya tidak bisa lepas dari budaya. Itu semua diajarkan oleh orang tua saya, memohon kepada orang tua, memberikan berkat ketika kita punya kemampuan, dan itu budaya itu diajarkan oleh orang tua. Nah, saya memilah sekarang. Yang pertama, saya menganggap bahwa firman Tuhan ini lebih tinggi dari budaya. Budaya itu ciptaan manusia, karya manusia, sementara firman ini adalah perintah Allah. Jadi harus lebih tinggi daripada budaya. Sehingga ketika budaya dengan firman itu berbenturan atau tidak ada kesamaannya, maka saya harus memilih firman Tuhan. Tapi kalau budaya itu selaras dengan firman Tuhan, maka saya harus melestarikan budaya itu. Contoh budaya Imlek yang baik adalah memberi angpau gitu ya. Dan saya lestarikan sampai sekarang di gereja anak sekolah minggu, saya yang memberikan angpau. Semua anak sekolah minggu orang beda, 70-100 anak gitu. Ya angpaunya Anda nggak usah tanya berapa, yang penting saya sudah memberikan angpau gitu, ada isinya. Nah, itu jutaan kami keluar sebagai gembala. Tapi kan saya ke orang Tionghoa, nah mau rugi kan, jadi ada otak dagangnya juga kan. Jadi anaknya saya berikan angpau, orang tuanya saya kasih angpau yang besar yang kosong, supaya dia kasih kolektor. Sehingga kita punya pemberian terbalas, tidak mengenai yang tabung kita tuai. Saya ingin memberkati. Nah itu kami lakukan. Kebetulan saya mengembalakan 2 gereja di Palem dan di Kelapa Gading. Jadi lumayan, dengan sekolah ini cukup banyak. Kebiasaan itu kami lakukan terus setiap tahun. Dan saya juga memberi kepada anak-anak saya, selama mereka yang belum bekerja. Dan anak-anak saya akan memberikan juga kepada saudara-saudara yang susah. Dan itu budaya yang sangat bagus, ya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa dilestarikan. Makan bersama, umpamanya gitu ya. Ada kebersamaan sehari sebelum Imlek muncul, itu sangat bagus sekali. Keluarganya jadi terikat kembali. Saling masak, membawa semacam apa, pola gitu ya. Ya, itu dilakukan. Hormat orang tua, memberikan angpau dan kuih itu boleh dilakukan pada orang tua yang masih hidup. Dan kalau orang tua sudah meninggal, nah itu bagi saya bukan kuih lagi. Karena pribadi orang tua yang meninggal sudah tidak ada di situ. Mamanya pergi ke kuburan, kuih di depan kuburan itu. Nah, pertanyaannya yang kita sembah itu siapa? Yang kita hormati siapa? Kan akuannya tidak di situ lagi. Nah, itu mesti disesuaikan firman Tuhan. Saya perlu jelaskan itu kepada jemaah. Supaya jemaah jangan salah paham. Itu tentang sedikit Imlek. Karena hubungannya dengan masalah kasih. Kasih katanya didahului oleh seorang pastor bernama Valentino. Dia karena begitu populernya dia memberikan kasih yang perhatiannya, sehingga dia harus disingkirkan oleh pemerintah saat itu, seorang kaisar kalau nggak salah. Ya, biasalah iri hati sama seperti Herodes begitu. Penyingkiran itu membuat dia terbunuh dan membuat namanya makin terkenal, sehingga pada tanggal 14 Februari kalau nggak salah ya, dan menjadi itu hari cinta kasih. Nah, apakah orang Kristen juga boleh melakukannya? Oh, bagi saya itu harus, tapi tidak dengan tradisi seperti yang dilakukan oleh Valentin, umpamanya menggunakan cari jodoh, ada pengiklanan secara online atau secara langsung, dan balon gas itu dituliskan kami mencari jodoh. Itu harus kita kasih digunakan gitu. Bagi kita bukan begitu, tapi kita harus mempraktekkan kasih secara benar. Saya mengajak saudara membuka 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat pertama. Maaf, ini multimedianya mungkin sedikit macet, tapi ibu bapak boleh membuka itu. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Sekarang sudah modern semua ya, nggak ada yang bawa kita kecuali pendeta doang nih. Semuanya bawa HP. HP-nya sudah dibaptis semua kan? HP-nya sudah Kristen lah gitu ya. Oke. Korintus 14, 1, firman berkata, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
terutama karunia pertumbuhan. Allah memberikan perintah kejar kasih itu atau utamakan pengejaran pada kasih sebagai karunia tertinggi. Selanjutnya boleh miliki karunia-karunia lain. Karunia lain banyak, karunia kesembuhan, karunia nasihat, karunia iman, ya, karunia pertumbuhan, karunia mengajar, dan macam-macam. Tapi yang paling utama adalah kasih. Membagi kasih itu karunia tertinggi menurut saya. Jadi kalau Anda menilai seseorang, dia hebat di mata Tuhan pada saat dia mempraktekkan kasih itu. Saya ingin mengajak saudara membuka firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 27. Ini ayat sedikit mengerikan, tapi perlu didalami, dicermati. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Tolong garis bawahi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, berikutnya, banyak orang yang berseru. Jadi kalau pada hari terakhir berarti nanti itu setelah kiamat, ketika semua menghadap pengadilan Tuhan. Nah ini menjadi kenyataan, ya. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai nama Tuhan? Kami mengusir setan pakai nama Tuhan. Kami melakukan banyak mujizat pakai nama Tuhan. Nah, menurut saudara kira-kira orang ini siapa? Jemaat biasa atau pekerja? Tahu dari mana pekerja? Pekerja. Karena memiliki karunia, bisa mengusir setan, mengusir istri, mengusir suami. Punya kemampuan seperti itu kan berarti bukan jemaat biasa atau bukan orang Kristen baru ini. Dia tahu melayani dan diberikan karunia. Iya. Langsung mujizat lagi. Pakai nama Tuhan. Kok dibiarkan? Saya beritahu Anda ya. Selama pelayanan itu masih memuliakan Tuhan, Tuhan biarkan seorang melakukannya. Ya. Walaupun itu orang berdosa. Bahkan setan pun seringkali dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Contoh yang gampang saja. Waktu Yudas mengkhianat, itu kan hasutan setan. Tuhan biarkan, asal namanya dimuliakan. Waktu Tuhan dipakukan, yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan jahat. Tuhan biarkan, asal namanya dimuliakan. Ya. Tapi nanti yang melakukan kejahatan itu tentu punya pengadilan tersendiri. Ya, jadi kalau ada, kenapa sih kejahatan dibiarkan Tuhan? Selama itu bisa memuliakan Tuhan, Tuhan izinkan terjadi. Tapi nanti pengadilan Tuhan punya cara sendiri. Oke, saya teruskan. Ayat 23. Pada waktu itulah, huruf besar itu, aku, itu berarti bukan orang biasa, Tuhan sendiri berkata, aku akan berterus terang. Sekarang ternyata masih disembunyikan ya, Tuhan gak, ini kamu jahat ya, kamu masuk neraka ya, kamu akan setelah, dibiarkan aja itu. Supaya kita dewasa untuk memilih, dewasa untuk merawat, memelihara hidup, ya. Dan aku terus terang berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini menjadi pertanyaan, kenapa kok Tuhan tidak kenal orang ini padahal sudah lain Tuhan? Dan enyahlah daripadaku kamu sebagai berbuat kejahatan. Kenapa juga disebut kejahatan? Nah itu yang perlu dikoreksi. Jadi ini ayat mengerikan banget. Banyak orang melayani Tuhan dalam gereja, di luar gereja. Mereka pikir udah oke di mata Tuhan. Jangan-jangan Anda juga anggap udah oke ya, kalau mati masuk surga semua ya. Nah, kalau udah mati masuk surga atau neraka? Surga. So yakin loh. So yakin. Minggu lalu saya kota di Kelapa Gading dengan tema keyakinan keselamatan yang palsu. Maksud saya dari khotbah itu ada banyak orang yakin tapi palsu. Jadi orang seperti memakai perhiasan imitasi. Kelihatannya berlian ya, ternyata bukan. Itu adalah seorang ibu yang kasih tertipu. Itu kebetulan teman dari jemaat saya. Dia beli barang di Hong Kong, asli, ada sertifikat. Kemudian satu kali mau jual ke satu toko di Jakarta. Ternyata toko itu memang mafia, jahat. Banyak barang-barang tertentu yang sudah diimitasi oleh dia. Jadi satu kali dia jual ke toko itu karena butuh uang, terus dibalikannya dengan barang yang palsu. Dibuat begitu rupa supaya harga nggak sepakat, jadi kan dikembalikan barang itu. Waktu dikembalikan itu palsu,
Dia pakai aja tuh ibu sepanjang hari. Sampai beberapa bulan kemudian dia mau jual lagi. Kemudian dia jual ke toko lain, toko lain. Ibu, perhiasan ibu ini palsu. Waduh, bisa bayangin kayak apa sampai gelenek. Sertifikat ada, tapi barang palsu. Baru dia ingat sebelum ke toko ini, kepada toko lain. Tapi toko lain kan gak ada bukti, ada penukaran. Cuma bukti seperti itu banyak orang Kristen menganggap dirinya asli dan diselamatkan. Tapi bisa mungkin itu palsu, keyakinan imannya palsu. Jangan-jangan seperti ini, ketika di hadapan Tuhan kepada maaf ya, bukan pada saya suka ikut PD apa? Barito. Datang duluan, pulang belakangan. Kan ada konsumsi kan? Pulang belakangan, saya ibadah tiap minggu gitu. Saya melayani dan itu. Tuhan bilang, maaf, aku gak datang. Atau sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan orang ini ditolak Tuhan? Kan begitu pertanyaannya. Tentu kalau lihat ayat di atas sebelumnya, yaitu mereka tidak melakukan kehendak Bapakku, kan gitu ya. Bukan setiap orang yang berkata, Tuhan, aku percaya Yesus, aku kenal Yesus. Percaya Yesus dan kenal Yesus itu bukan cuma orang Kristen. Setan juga percaya Yesus. Setan juga kenal Yesus, jauh lebih kenal daripada kita. Kenapa? Karena setan pernah tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Setan pernah tersungkur di kaki Tuhan waktu Yesus turun dari Gadara di kuburan. Setan itu yang kesurupan orang yang di Gadara itu tersungkur. Anda sama sekali belum pernah tersungkur di hadapan Tuhan kan? Doa jajaran. Tapi setan bisa begitu. Namun setan dia tolak Tuhan. Jadi jangan anggap kalau Anda sudah tersungkur, sudah menyembah, sudah melayani, Anda dianggap oke, belum tentu. Maaf, bukan menakuti, bukan juga menghakimi. Tapi berdasarkan ayat ini, apa yang salah? Apa yang kurang? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kalau melihat ayat-ayat ini, maka saya boleh menyimpulkan. Terserah yang boleh saudara, tapi saya menyimpulkan. Tidak menjamin orang-orang yang telah melayani, bahkan yang punya karunia, mengusir setan, kesembuhan, ya, mujizat, itu cukup bagi Tuhan. Belum tentu. Jadi ukuran seorang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah berapa banyak dia melayani, berapa banyak dia memiliki karunia. Bukan. Ukurannya adalah ayat pertama tadi. Ia belum melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa ini kan banyak. Kehendak Bapa yang mana sih yang membuat kita berkenan? Saya simpulkan jadi satu saja. Jadi kalau mereka ditolak, ini para pelayan Tuhan. Saya yakin para pelayan minimal sudah tahu bagaimana melayani Tuhan. Apalagi banyak kalau begitu. Mengapa mereka ditolak Tuhan? Coba baca ayat pasal 7 tadi ayat 15 sampai 20. Nah, ini akan jelas. Jadi kalau membaca Alkitab biasanya kalau kita nggak ngerti satu ayat, kita baca ke atasnya. Kalau nggak ngerti, baca ke bawahnya. Kalau nggak ngerti, baca seluruh pasal. Atau nggak ngerti pasal ini, baca pasal sebelumnya. Biasanya ada kaitannya ayatnya. Begitu hermeneutik, ilmu menafsir Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Maksudnya begini mungkin. Ada orang-orang yang telah banyak Kristen, tapi cuma KTP saja. Tuhannya pelayan Tuhan, tapi ternyata dia nggak pernah bertobat. Itu yang saya khotbahkan pada kemarin. Intinya kenapa saya berkata ada orang memiliki keyakinan keselamatan palsu, tahu dari mana? Dari sikapnya. Ternyata Kristen sepanjang hidupnya nggak pernah mengubah hidupnya. Jadi keyakinannya itu tidak mengubah hidup. Makanya ada kita mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau ada perkara aku percaya Yesus tapi tidak mengubah hidupmu, tidak melalui pertobatan dan lahir baru, tinggallah kamu sama saja seperti dulu, bukan Kristen. Anda cuma percaya Yesus, Anda ya beribadah tapi tidak mengubah hidup. Karena dasar keselamatan kan dimulai dengan pertobatan. Ya. Tanpa pertobatan orang tidak akan selamat. Setelah percaya bertobat, terus proses berikutnya lahir baru. Baru selanjutnya ada karunia-karunia. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah bertobat dan kita harus lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak pernah dilahirkan kembali, Paulus sudah umur 70. Kalau nggak pernah lahirkan kembali, engkau jangankan masuk ke surga. Melihat saja nggak bisa.
Jadi tanda kita diselamatkan sebetulnya lihat udah lahir baru belum? Gampang sekali. Lahir baru dari mana? Lihat tingkatnya. Berubah nggak? Sebelum dan sesudah dia jadi Kristen berubah nggak dia? Kalau tetap jutek, pelit, judes, galak, dendam. Saya itu bukan Kristen ya, nggak mengalami perubahan, nggak ada jamaah. Oke, baik. Nah, selanjutnya, jangan-jangan yang begini, serigala tapi nyamar, atau dengan kata lain, dia sebelum belum bertobat, tapi sering ke gereja, pakai kalung salib, KTP-nya Kristen, melayani, membantu dalam pelayanan, tapi hidupnya tak pernah menunjukkan dia sebagai wakil Kristus. Lanjutkan. Dari mana kita lihat? Nah, kembali lagi cocok banget apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lalu diilustrasikan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Kalau pohon di semak duri nggak mungkin buahnya anggur. Buah anggur dari pohon anggur. Ya. Tidak dapat orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah anggur dari rumput duri. Lanjutkan. Sampai 20. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dengan kata lain, kalau memang orang Kristen sudah bertobat, keluar hasil buah yang baik. Gak usah disuruh, gak usah diperintahkan. Itu kan otomatis namanya kan pohon sesuai dengan keluarnya buahnya. Lanjutkan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Gak bisa pura-pura, gak bisa sandiwara. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Lanjut. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ada saya ngomong, harusnya ditebang. Kalau tebang kan kayu dibakar, kan sama aja dengan neraka. Ini ilustrasi, ditebang dan dibuang ke dalam api. Simpulan terakhir, 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan dikenal mereka. Tadi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Lalu dikatakan oleh Matius selanjutnya, dari buahnya lah kamu dikenal. Nah, sekarang buah apa yang dilihat oleh Tuhan dalam hidup kita? Yes. Yang tertinggi adalah kasih. Galatia 5 ayat 20 mengatakan buah-buah roh itu hasil dari perubahan adalah kasih sejahtera. Itu adalah tertinggi. Sehingga Valentine seharusnya tidak usah disuruh, kita praktekkan tiap hari. Gak usah nunggu tanggal 14. Tiap hari bisa dipraktekkan. Jadi di dalam kasih ada kesabaran. Dalam kasih ada apa lagi? Lemah lembut yang kayak preman. Dalam kasih ada apa lagi? Kesetiaan. Dalam kasih ada kesabaran. Dalam kasih adalah penguasaan diri. Jadi bukan cuma sabar, bisa menguasai diri, bisa mengendalikan emosi. Kalau dipilih presiden yang jauh dari emosi. Dari masih kampanye nggak salah lagi buat. Kalau emosi berantakan negara ini, woi, gereja yang kecil gembala nggak boleh emosi, apalagi negara yang besar ini. Dan jangan dipimpin dengan anak-anak. Wah, sosi. Orang rumah tangga aja, anak-anak nggak boleh dinikahkan, dibawa umur. Di mana negara harus dipimpin? Pakai akal sehat. Saya nggak suruh gimana ya, cuma saya minta ada mempertimbangkan secara sehat. Manusia itu punya kemampuan. Kalau rasa kesakitan dan usia lanjut, pasti kemampuannya terbatas. Masa negara ini mau dilanjutkan untuk dipimpin oleh anak-anak? Dan anak-anak semua negara anak-anak semua kalau begitu. Bisa aja. Baik, lanjut lagi, kita kembali ke laptop. Maaf kalau ada yang pilih password tertentu itu ya. Saya cuma bercanda lagi. Tapi saya tidak mau ya, kita ingin negara ini baik. Kita ingin negara ini makmur. Kita ingin negara ini tenang gitu. Jangan banyak gejolak-gejolak pagi capek. Pola pikir gabung dengan agama segala macam. Yang toleransinya tinggi kan, yang punya toleran dan baik, yang didukung orang-orang ekstrim, catut-catut, kacau lagi negara kita ini. Ya. Dan kalau ada anggota DPR yang berkata, ayo kita hapuskan itu SKB 2 menteri, itu didukung tuh, supaya nggak ada diskriminasi agama. Ada sepatu-sepatu kita ada kan? Nah, itu foto saya. Baik saudaraku. Jadi kenapa ditolak? Maka kesimpulannya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa?
dari buahnya. Nah, buahnya mana? Nah, salah satu adalah Kasih. kasih itu buah tertinggi, ya, buah tertinggi kasih itu. Jadi kalau saya bikin urutan ini sedikit ya, sedikit lagi ya, jangan buru-buru pulang. Selama kita mengiring Tuhan, kita kan punya tahapan perjalanan ke anak tangga. Kita lahir baru, lalu kemudian kita mulai melayani, terus kemudian kita mulai memimpin. Biasanya gitu tahapan kerohanian kita. Jadi Kristen jangan dibawa terus, jangan jemaat terus. Tapi nggak buat apa-apa selama hidup. Kalau itu ngapain kamu hidup begitu? Makanya bahaya terbesar adalah manusia nggak tahu tujuan hidup. Saya untuk apa hidup? Ya, dia bisa makan aja loh, puji Tuhan. Siapa bilang? Kita harus berguna, kita harus bermanfaat. Kita sering jadi terang dan garam dunia. Kalau enggak, untuk apa kita diberi kesempatan dalam hidup ini kalau kita nggak berguna? Baik, untuk berguna biasanya ada pengalaman dan Roh Kudus yang membantu kita. Pertama, dia jamah kita. Siapa di atas saudara yang berada di gereja Pantekosta? Bethel, Pantekosta, itu mana kan? Baik. Yang di Protestan? Baik. Yang di Katolik? Baik. Nah, khususnya di Pantekosta itu biasanya ada tekanan pekerjaan Roh Kudus lebih kuat. Paham ya? Nah, saya tengah-tengah aja. Saya ke kiri boleh, ke kanan boleh. Saya itu penganut keseimbangan teologi. Saya lama di teologi, 13 tahun saya kuliah di teologi. Jadi Anda jangan khawatirkan, saya nggak bakal ekstrem kiri, ekstrem kanan. Saya di tengah-tengah. Saya pikir semua pandangan doktrin gereja itu punya kelebihan, sekaligus punya kelemahan. Khusus yang dari Pantekosta mempercayai pekerjaan Roh Kudus pada saat orang bertobat. Setelah dia bertobat, dia dijamah, biasanya dia mengalami manifestasi. Gereja tertentu mungkin nggak terlalu ditekankan, tapi gereja yang lain ditekankan, seperti mamanya berbahasa indah, ya, rebah, segala macam. Itu manifestasi. Bagi saya itu bukan yang terbaik. Itu seperti bayi yang baru belajar berjalan. Oke juga karena pengalaman. Tapi setelah itu terus bertumbuh. Bisa Roh Kudus memberikan lagi. Kedua itu tahapan yang karunia. Jadi karunia itu, ini salah satu bapak ini punya karunia. Karunia melayani dalam bidang musik. Saya karunia saat ini sedang mengajar. Mungkin satu kali saya karunia untuk memberikan konseling sebagai gembala. Mungkin satu kali ketika saya lihat ada orang sakit, Tuhan gerakan saya untuk mendoakan, punya karunia kesembuhan. Nah itu berguna untuk melayani. Oke. Tapi terus kemudian setelah tahap kedua, tahap ketiga, nah, kita harus berbuah. Karunia buah. Tadi karunia manifestasi, karunia pelayanan, ya, dan kemudian yang ketiga adalah karunia berbuah. Dan kalau berbuah itu yang paling tinggi. Kedewasaan saudara tergantung dari terakhir hidup. Jadi kalau Anda mau lihat orang Kristen dewasa, lihat buahnya. Buahnya itu kasih, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri. Jadi maaf sekali lagi, kalau pemimpin tidak bisa menguasai diri, dia belum dewasa. Kalau bicara soal firman Tuhan, kaitannya dengan politik. Pemimpin yang tidak bisa menguasai diri, gampang emosi, dia tidak dewasa. Anda bayangkan, kalau rumah tanggamu dipimpin oleh suami tidak dewasa, bonyok istri, dikit-dikit pukul, karena emosi, marah, benci, ngomong itu kasar, bisa sakit hati. Kalau rumah tangga saya dipimpin oleh orang dewasa, apalagi di negara yang besar, itu maksud saya, pilihan saya. Yes. Nah, karunia yang ketiga itu adalah karunia tertinggi, buah, dan buah itu adalah kasih. Kasih. Ayat terakhir saya ingin berikan kepada saudara. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sedikit lagi. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua manusia dan bahkan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan kata kosong. Jadi orang yang tidak punya kasih, biar ilmunya tinggi, kosong, karakter jelek. Maaf ya, saya banyak teman profesor, banyak teman dokter. Saya sendiri kan lari dokter juga. Tapi kalau saya lihat sifatnya jelek, saya tinggal. Dia saya nggak suka Anda, karena Anda jelek. Anda nggak bisa diajak berunding, Anda nggak bisa diajak sharing. Emosi Anda terlalu tinggi, nggak bisa berteman, susah. Nggak enak kan? Nggak enak.
berkawan dengan orang sabar, bijaksana, beriman. Aduh, teduh banget kalau dekat dengan dia. Ya, sama dengan istri begitu kan ya. Teduh, kita gajian dia diam, udah gajian dia diam juga. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia, makanya itu hak Tuhan. Sekalipun aku punya karunia, bahkan kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat, nubuat-nubuat, aku tahu segala rahasia, aku tahu seluruh pengetahuan. Sekalipun aku punya iman yang bisa memindahkan gunung, bukan cuma gunung sehari pun dipindah. Jika aku tidak punya kasih, bayangin betapa hebatnya karunia. Aku sama sekali tidak berguna. Jadi jangan pilih pemimpin yang gak punya kasih, yang gak dewasa. Firman yang bilang kok bukan saya. Ayat terakhir, sekalipun aku bagi-bagiin sesuatu, kan ada makan gratis, ada sebab. Kok ini ayatnya cocok banget buat kampanye? Ya, membagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, korbannya bukan bantuan sosial aja, tubuhku dikorbankan untuk dibakar. Kan hebat kan kayak pahlawan. Tapi kalau aku tidak punya kasih, aku tidak dewasa, sedikit pun pengorbanan tadi ada faedah. Hebat banget ini. Jadi kasih itu adalah yang sempurna. Valentine harus diteruskan, tapi muatannya harus diubah dalam yang ketulusan, kedewasaan, kesungguhan. Tuhan berkati baik dan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini dan firman hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Pastor yang berbagi firman. Kita mau lihat pengumuman dulu sebelum kita tutup ibadah siang hari. Untuk tanggal 21 Februari ibadah akan dilayani oleh ibadah Pusianya. Terus untuk teman-teman yang tergerak untuk melayani boleh menghubungi Titin. Kita masih butuh pelayan-pelayan tempat ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman dan Bapak Ibu semua. Kita akan tutup ibadah kita. Nanti Pak Sem tolong berkat dan sebelumnya kita minta doakan untuk persekutuan ini dan bangsa dan negara ya Pak. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Bapa terima kasih. Yang sudah diperjuangkan, dibangun begitu rupa. Kami rindu pemimpin mengganti Pak Jokowi jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih toleran, jauh lebih mampu menyelesaikan setiap problema bangsa. Amin. Tolong Tuhan, biar rakyat ini memilih dengan tepat dan benar. Mereka diberikan hikmat sehingga negeri ini akan dituntut masuk kepada Indonesia emas. Amin. Buat pemilu tentram, bahkan setelah pasca pemilu pun tenang dan tentram Tuhan. Biar kami semua bisa berusaha bekerja kembali di tanah negeri yang tentram. Amin. Berkati perusahaan di mana kami bekerja. Dengan berkat itu kami bisa mencari nafkah di dalamnya. Berkati persekutuan ini, buat kami bertumbuh dan memahami firman Tuhan. Sebentar kami akan kembali membawa pesan Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Mempraktikkan Imlek dan Valentine secara tepat. Saudaraku akan bertangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyinari engkau dalam wajahnya. Tuhan memberikan kasih Bapa, kesetiaan Yesus dan pimpinan serta perlindungan Roh Kudus selalu menyertai engkau hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Amin. Cepat naik gaji. Amin. Kembali lagi tanggal 20
Ini Bapak, kenapa Pak macet tadi ya Pak? Maka